Semuanya, selamat pagi atau selamat siang atau selamat sore kepada pendengar cinta dimanapun berada. Saya Brenda Imekre, malam ini di seri Cinta ke-182 masih membahas tentang perbuatan baik dan perbuatan buruk. Nah, di sini kita membahas yang ke-6. Mudah-mudahan malam ini Sutta Majjhima Nikaya 136 selesai, karena saya akan off sampai tanggal 6 Juli karena mau bimbing retret di Purwakarta. Selamat malam semua yang sudah bergabung. Malam Sistini Sukihoto. Baik, saya lanjut ya sis bro ya. Di yang lalu saya sudah membahas tentang bagian di awal Majjhima Nikaya 136 Mahakama Vibhanga Sutta. Jadi di sini saya lanjutkan. Di sini seseorang menghindari membunuh makhluk-makhluk hidup, menghindari mengambil apa yang tidak diberikan, menghindari perilaku salah dalam kenikmatan indriawi, menghindari mengucapkan kebohongan, menghindari mengucapkan kata-kata fitnah, menghindari mengucapkan kata-kata kasar, menghindari gosip. Ia tamak, memiliki pikiran permusuhan, memiliki pandangan keliru. Di sini ada yang harus saya perbaiki. Menghindari mengucapkan kata-kata kasar, menghindari gosip, tidak tamak, tidak memiliki pikiran permusuhan, dan ia menganut pandangan benar. Ketika hancurnya jasmani setelah kematian, ia muncul kembali di alam bahagia, bahkan di alam surga. Jadi sudah jelas saat kita menjaga sila, maka kita akan terlahir di alam berbahagia. Kemudian berikutnya, tetapi di sini seseorang membunuh makhluk-makhluk hidup, mengambil apa yang tidak diberikan. Sila kedua, tadi sila pertama membunuh makhluk hidup. Sila ketiga, perilaku salah dalam kenikmatan indriawi, mengucapkan kebohongan. Sila keempat, mengucapkan kata-kata fitnah, mengucapkan kata-kata kasar, gosip, tamak, memiliki pemikiran permusuhan, dan ia menganut pandangan salah. Ketika hancurnya jasmani setelah kematian, ia muncul kembali dalam kondisi menderita di alam tujuan, kelahiran yang tidak bahagia, dalam kesengsaraan bahkan di neraka. Di sini Ananda melalui semangat, usaha, kegigihan, ketekunan, perhatian benar. Nah, pada saat bro dan sis, kita bermeditasi, kita harus mempunyai ini semua. Punya semangat. Tadi ada ya klien yang bilang, saya nggak semangat untuk meditasi. Ya karena belum mengerti hasil dari meditasinya. Ya, jadi tidak ada semangatnya. Jadi harus punya semangat, wirya. Harus punya usaha benar. Kegigihan. Belum berhasil, ulang lagi, duduk lagi. Belum bisa, duduk lagi, seperti itu. Ketekunan dan perhatian benar. Perhatian benar memperhatikan stay bersama objek meditasinya. Kalau bersama cinta kasih ya dengan cinta kasih. Kalau meditasinya dengan pernafasan ya stay dengan pernafasan. Tapi yang kami lakukan adalah mempraktekkan 4 sifat luhur, yaitu metta cinta kasih, karuna welas asih, mudita joy, sukacita, upeka tenang seimbang. Nah, ini yang dimaksud perhatian benar. Seorang petapa atau brahmana mencapai penyatuan pikiran sedemikian sehingga ketika pikirannya terkonsentrasi, menyatu dengan mata dewa, kemampuan melihat yang murni dan melampaui manusia. Ia melihat orang-orang itu di sini yang membunuh makhluk-makhluk hidup, mengambil apa yang tidak diberikan. Perilaku salah dalam kenikmatan indriawi, sila ketiga. Mengucapkan kebohongan, kata-kata fitnah, mengucapkan kata-kata kasar, gosip, tamak, memiliki pikiran permusuhan,
dan menganut pandangan salah. Ia melihat ketika hancurnya jasmani setelah kematian, ia muncul kembali dalam kondisi menderita di alam tujuan kelahiran yang tidak bahagia, dalam kesengsaraan bahkan di neraka. Jadi alam sengsara tidak bahagia ini bisa di alam peta atau hantu, alam binatang, alam neraka, dan alam jin. Ya, ia berkata sebagai berikut, sesungguhnya ada perbuatan-perbuatan jahat, ada akibat dari perilaku salah, karena aku melihat seseorang di sini yang membunuh makhluk-makhluk hidup, mengambil apa yang tidak diberikan, mencuri ya, berperilaku salah dalam kenikmatan indriawi, sila ketiga, mengucapkan kebohongan, mengucapkan kata-kata fitnah, mengucapkan kata-kata kasar, bergosip, tamak, tamak ini serakah maksudnya, memiliki pikiran permusuhan, menganut pandangan salah. Dan aku melihat bahwa ketika hancurnya jasmani setelah kematian, ia muncul kembali dalam kondisi menderita di alam tujuan kelahiran yang tidak bahagia, dalam kesengsaraan bahkan di neraka. Ia berkata demikian, ketika hancurnya jasmani setelah meninggal, maksudnya setelah kematian, semua orang yang membunuh makhluk-makhluk hidup, mengambil apa yang tidak diberikan. Jadi melanggar sila pertama, kedua, ketiga, berperilaku salah dalam kenikmatan indriawi, mengucapkan kebohongan, kata-kata fitnah, kata-kata kasar, gosip, tamak, memiliki pikiran permusuhan, menganut pandangan salah, muncul kembali dalam kondisi menderita di alam tujuan kelahiran yang tidak bahagia, dalam kesengsaraan bahkan di neraka. Mereka yang mengetahui demikian, mengetahui yang benar. Mereka yang berpikir sebaliknya adalah keliru. Jadi bro dan sis, agar memahami bahwa kita tidak boleh punya pikiran keliru, gak ada kehidupan lain, udah aja semua sila dilanggar, maka itu akan menyebabkan penderitaan. Demikianlah ia dengan keras kepala melekat pada apa yang telah ia ketahui, lihat, temukan, dengan memaksakan hanya ini yang benar, yang lainnya salah. Jadi itu sebabnya jangan sampai kita mempunyai pikiran keliru. Tetapi di sini Ananda melalui semangat, usaha, kegigihan, ketekunan, dan perhatian benar, seorang petapa atau brahmana mencapai konsentrasi atau penyatuan pikiran sedemikian sehingga saat pikirannya terkonsentrasi dengan mata dewa itu mampu melihat yang orang lain tidak bisa lihat. Jadi diba caku itu mata, diba itu kemampuan yang murni dan melampaui manusia. Ia melihat orang itu di sini yang membunuh makhluk-makhluk hidup, mengambil yang tidak diberikan, berperilaku salah dalam kenikmatan indriawi, mengucapkan kebohongan, kata-kata fitnah, kata-kata kasar, gosip, tamak, memiliki pikiran permusuhan, musuhin sana, musuhin sini, itu maksudnya, menganut pandangan salah. Hati-hati dengan pandangan keliru. Melihat bahwa ketika hancurnya jasmani setelah kematian, bila tidak melakukan hal-hal ini, ia muncul kembali di alam bahagia, bahkan di alam surga. Sesungguhnya tidak ada perbuatan jahat, tidak ada akibat dari perilaku salah. Wah, ini bahaya ini. Saat seseorang mengatakan tidak ada perbuatan jahat, tidak ada akibat dari perilaku salah. Ini sangat berbahaya pandangan seperti ini. Karena aku melihat seseorang di sini yang membunuh makhluk-makhluk hidup, ya, di sini kalau tidak ada, maka
sampai menganut pandangan salah. Aku melihat bahwa ketika hancurnya jasmani setelah kematian, ia muncul kembali di alam bahagia, bahkan di alam surga. Nah, jadi kita harus mempunyai pandangan benar bahwa kalau kita menjaga semua sila kita, maka yang mengetahui dengan benar. Kalau keras kepala melekat pada apa yang ia ketahui dan lihat dan temukan dengan memaksakan, hanya ini yang benar, yang lain salah, itu pun tidak benar. Jadi kita harus berhati-hati dengan pandangan kita sendiri. Nah, kemudian di sini Ananda melalui semangat, usaha, kegigihan, ketekunan, dan perhatian benar, seorang petapa atau brahmana mencapai konsentrasi pikiran atau penyatuan pikiran sedemikian sehingga ketika pikirannya terkonsentrasi dengan mata dewa, kemampuan melihat yang tidak bisa dilakukan oleh banyak manusia lainnya, yang murni dan melampaui manusia. Ia melihat orang-orang itu di sini yang menghindari membunuh makhluk-makhluk hidup, menghindari mengambil apa yang tidak diberikan, menghindari perilaku salah dalam kenikmatan indriawi, menghindari mengucapkan kebohongan, menghindari mengucapkan kata-kata fitnah, menghindari mengucapkan kata-kata kasar, menghindari gosip, tidak tamak, tidak memiliki pikiran permusuhan, dan menganut pandangan benar. Ketika hancurnya jasmani setelah kematian, ia muncul kembali di alam bahagia, bahkan di alam surga. Ia berkata demikian, sesungguhnya ada perbuatan-perbuatan baik dan ada akibat dari perilaku baik. Jadi kembali Sang Buddha mengulang ini semua, tujuannya supaya kita mampu mengingat perbuatan-perbuatan baik dengan menjaga sila, itu akan membawa ke alam surga. Tapi kalau perbuatan-perbuatan buruk dengan melanggar sila, maka itu akan masuk ke alam menderita. Jadi di sini kita harus ia yang mengetahui dengan benar. Jadi di sini dikatakan, mereka mengetahui demikian, mengetahui yang benar. Mereka yang berpikir sebaliknya adalah keliru. Demikianlah dengan keras kepala melekat pada apa yang telah ia ketahui, lihat, dan ditemukan dengan memaksakan. Hanya ini yang benar, yang lainnya salah. Jadi pandangan-pandangan seperti ini kita harus waspada. Kita sudah tahu ini benar, maka kita tidak memaksakan. Kita hanya tahu apa yang kita anggap kita tahu karena kita sudah belajar. Kita tidak boleh keras kepala melekat pada apa yang sudah diketahui. Ini maksudnya tidak boleh memaksakan pandangan kita. Hanya ini yang benar, yang lain salah. Aku pun tidak membenarkan ini. Mengapa? Karena Ananda, pengetahuan Sang Tathagata akan penjelasan panjang tentang perbuatan tidak seperti itu. Jadi kita harus berhati-hati dengan pandangan-pandangan tersebut. Tidak bisa mengatakan hanya ini yang benar, itu yang salah. Ya, jadi harus berhati-hati. Ada perbuatan baik, ada akibat dari perilaku baik. Aku membenarkan ini karena ia mengatakan, aku melihat seseorang di sini menghindari membunuh, menghindari mengambil apa yang tidak diberikan, menghindari perilaku salah dalam kenikmatan indriawi, menghindari mengucapkan kebohongan, kata-kata fitnah, kata-kata kasar, gosip, tidak tamak, tidak memiliki pikiran permusuhan, menganut pandangan benar. Dan aku melihat bahwa ketika hancurnya jasmani setelah kematian,
ia muncul kembali di alam bahagia, bahkan di alam surga. Aku pun membenarkan ini. Jadi dikatakan oleh Sang Buddha karena beliau memahami, ya. Dan jadi beliau meluruskan pandangan-pandangan keliru yang jangan sampai orang itu seperti memakai kacamata kuda, ya. Jadi itu kita lebih bisa menerima keadaan. Orang tidak mau menerima apa yang kita sampaikan, kita tidak bisa memaksa. Jadi seperti itu. Nah, saya bacakan. Nah, jadi karena ini diulang-ulang, saya tidak bacakan yang diulangnya karena semuanya sama. Demikianlah Ananda. Ada perbuatan yang tidak mampu dan tampak tidak mampu. Apa maksudnya di sini? Jadi di catatan kaki ada dikatakan mampu dan tidak mampu. Nah, di sini dikatakan tidak mampu itu adalah tidak bermanfaat atau aku salah sebagai disebut tidak mampu. Aku salah itu bermanfaat. Aku salah tidak bermanfaat, jadi tidak mampu. Karena kosong dari kapasitas untuk tumbuh dari baba. Mampu sebagai bermanfaat disebut mampu karena memiliki kapasitas untuk tumbuh. Jadi di sini berpotensi mampu menghasilkan akibat. Sehingga kita mengerti bahwa ada sebab dan akibat. Ada perbuatan yang tidak mampu dan tampak mampu. Tergantung dari pikiran akhir saat meninggal. Jadi pikiran akhir kita itu akan membawa kita pada sesuatu yang akan menentukan kelahiran berikutnya. Jadi kita harus berhati-hati tentang pikiran kita saat kita mau pergi dari kehidupan ini. Itulah yang dikatakan oleh Sang Bagawa. Ananda merasa puas dan bergembira mendengar kata-kata Sang Bagawa. Jadi di sini dijelaskan yang bermanfaat, tidak bermanfaat itu artinya tidak mampu dalam pengertian di sini tidak ada hubungannya dengan materi, ya. Mampu dan tidak mampu itu tidak ada hubungan dengan materi. Tetapi bagaimana cara karma dari suatu kualitas dapat mengungguli karma lainnya dalam menghasilkan akibat. Jadi ada sebab, ada akibat. Karena begini, ada orang-orang misalnya seperti Anggulimala. Yang mulia Anggulimala itu dia punya pandangan keliru, mengumpulkan jari dari orang-orang dibuat kalung, ya, sampai akhirnya dia hampir membunuh ibunya. Untung ketemu Sang Buddha. Nih Anggulimala punya karma baik yang cukup ketemu Sang Buddha. Dan pada saat Anggulimala mau, karena ibunya itu, Sang Buddha kira-kira ada di tengah-tengah antara Anggulimala dengan ibunya. Kemudian sepertinya begitu Sang Anggulimala mau mendekat Sang Buddha beliau mampu menjauh. Karena sebetulnya dalam pikiran Anggulimala saja seperti itu, padahal Sang Buddha katakan aku tidak melakukan apapun. Ya, jadi disitulah Anggulimala paham bahwa ternyata Sang Buddha itu sangat luar biasa. Anggulimala akhirnya sadar dan bisa mencapai arahat. Padahal dia sudah membunuh begitu banyak. Apa yang membedakan Anggulimala dengan orang-orang yang membunuh lainnya? Karena pada saat dia sudah bertemu dengan Sang Buddha, dia sudah mengakui dan mengenali perbuatan keliru itu, maka pada saat dia meninggal, dia tidak jatuh ke alam menderita, bahkan bisa menjadi arahat. Jadi kita tidak bisa menjudge, ya. Di sini Sang Buddha sudah mengatakan,
Nah, di sini kalau orang yang membunuh makhluk hidup terlahir kembali di alam surga, perbuatannya tidak mampu menghasilkan akibat baik karena perbuatan itu tidak bermanfaat, namun tampak mampu karena ia terlahir kembali di alam surga. Demikian bagi petapa dan brahmana luar, hal ini seperti sebab bagi kelahirannya di alam surga. Jadi harus dipahami ada kondisi-kondisi tentang karma tersebut. Ya, jadi saya sering mengatakan semua itu ada kondisinya. Karma ini akan timbul saat kondisi-kondisi itu matang. Contoh, saat ada bibit pohon, ada bibit buah, ada tanah untuk menanam, ada pupuk untuk memberi makanan, ada air untuk memberikan kehidupan, dan juga ada matahari, sinar matahari. Kelima hal ini kondisinya tepat, maka buah mangganya tumbuh. Tapi kalau kondisi tidak tepat, pohon mangganya mati. Seperti itu. Jadi ada kondisi-kondisi. Oke, Sis Kirana. Sis, dalam Buddhism kita diajarkan untuk hidup di saat ini. Kalau misalnya ada bencana alam lalu karena kasihan, terus kita sumbangin semua uang tabungan. Apakah ini termasuk present bias? Ya, kita tentunya harus bijaksana ya sis ya. Ini yang terjadi, yang saya perhatikan dengan orang-orang Buddhis terutama. Mereka itu dikatakan punya karuna. Tapi salah penerjemahan, bukannya welas asih, tapi bilangnya belas kasihan. Kalau kita punya karuna, maka kita bisa membantu semampu kita. Bukan memberikan semua yang kita punya. Di mana wisdom, di mana panya kebijaksanaan, anaknya mau makan apa? Ya, anaknya sekolahnya bagaimana? Jadi itu pun harus dipikirkan dengan kebijaksanaan. Bukan berarti ada bencana terus kita kasih semuanya. Ya boleh, tentunya kita bantu semampu kita. Ini yang sering saya katakan bro dan sis. Orang yang di luar sana itu yang tidak meditasi atau salah pengertian tentang compassion atau karuna, itu bisa melakukan hal ini. Sumbanginnya semua uang tabungan, padahal dia punya anak yang harus disekolahin, yang harus dikasih makan. Ya, jadi harus bisa menabung, harus punya kebijaksanaan bagaimana kehidupan ini akan dilanjutkan. Kalau semuanya dikasih, ya kalau dia punya usaha dan dia bisa menghasilkan uang lebih banyak lagi, ya bagus. Tapi contoh, saya bertanya kepada seorang anak begini. Seandainya kamu punya uang 50.000, dikasih sama papa mama ini uang makan di sekolah selama 5 hari sekolah, seharinya 10.000. Terus ke teman kamu bilang, dia belum makan. Apakah kamu memberikan semua uangmu untuk temanmu? Kalau anaknya pintar, dia bilang, saya akan beli makanan sejumlah hari itu 10.000, tapi beli makanan lalu dibagi sama temennya, dibagi 2. Itu anak luar biasa bijaksana. Jadi kenapa? Kalau misalnya memberi semua 50.000, artinya kan dia harus minta lagi uang sama orang tuanya. Sedangkan belum tentu orang tuanya mampu memberi lagi. Misalnya pas-pasan, seminggu 50.000 satu anak, anaknya 5 misalnya. Jadi harus dikasih seorang 50.000. Kalau yang 2 orang begitu aja, orang tua kan harus ambil lagi dari kantongnya begitu. Jadi kita harus bijaksana dalam memberi, ya seperti itu. Jadi bukannya berarti kita pelit hitung-hitungan, tapi kita harus pikirkan dengan kebijaksanaan apakah tepat. Apakah kalau saya memberi sekarang anak saya cukup makan? Apakah uang ini cukup untuk makan 1 minggu? Seperti itu. Ini uang orang tua loh.
Jadi jangan sembarangan diberikan, seperti itu. Sis Tini, Sis Brenda, kalau ada orang yang sakit berat, terus didoakan teman-teman di grup, kebanyakan merasa kasihan. Jadi orang itu menerima energi negatif kah? Betul. Jadi nggak boleh dikasihani, tapi dipancarkan welas asih. Welas asih itu bukan kasihan nih, penerjemahan keliru dari bahasa Indonesia adalah belas kasihan. Jadi dulu pertama kali waktu saya menerjemahkan untuk almarhum Bante Wim, itu saya bilang belas kasihan. Langsung Bante Wim mungkin paham ya, karena kan dalam penerjemahan bahasa Indonesia selalu karuna itu belas kasihan. Tapi ternyata Bante Wim mengatakan begini, hati-hati kamu jangan menerjemahkan karuna compassion itu sebagai pity, sebagai kasihan. Oh bukan, oh saya ralat saat itu, ternyata harusnya artinya welas asih, punya rasa welas asih, karuna, compassion, seperti itu. Jadi kalau kita kasihan, yang ada pikiran kita itu kepada orang itu kan seharusnya kita mendoakan semoga dia cepat sembuh dari penyakitnya, semoga dia mendapatkan pengobatan yang terbaik, bertemu dengan tim dokter yang terbaik, bertemu dengan obat-obatan yang cocok dan tepat untuk kondisi tubuhnya. Itu. Terus kalau kita mau berdana untuk membantu dia punya keadaan finansial, boleh bantu semampu kita. Jadi jangan kasihan, tapi kita punya cepet welas asih kepada orang yang sedang sakit atau sedang menderita. Ya, begitu. Oke, sama-sama Sis Kirana. Jadi seperti itu ya Sis Tini. Kita bukannya kasihan, tapi kita welas asih kepada orang lain. Nah, suta tentang perbuatan baik dan perbuatan buruk malam ini sudah selesai sampai di Majjhima Nikaya 136. Nah, sekarang masih ada waktu. Baru 7.28. Saya ini mau membuka bila bro dan sis mau bertanya atau mau komentar. Karena suta ini perbuatan baik versus perbuatan buruk sudah selesai. Jadi kita akan lanjutkan nanti di seri cinta pada saat saya sudah selesai retret. Sama-sama Sis Tini meluruskan pandangan tersebut, iya. Jadi itu yang tadi Sang Buddha katakan di dalam suta ini, pandangan keliru itulah. Jadi hati-hati dengan pandangan keliru. Ada perbuatan-perbuatan yang kita akan terima akibatnya, ya. Jadi saya mau mengutip, kalau tidak ada yang bertanya, saya mau mengutip dari Parita. Oke. Ini adalah bagian akhir dari Brahmawihara Parana. Semua makhluk adalah pemilik perbuatan mereka sendiri. Jadi kalau menerima akibat dari perbuatan kita harus bersyukur, oh iya terima kasih karma buruk saya sudah berbuah. Ya seperti itu. Lahir dari perbuatan mereka sendiri. Tidak ada yang kebetulan satu anak terlahir dalam keluarga yang kurang berkecukupan, yang satu anak bisa terlahir dalam keluarga sangat berkecukupan. Kenapa bisa begitu? Semua akibat lahir dari perbuatan mereka sendiri. Kemudian berkerabat dengan perbuatan mereka sendiri. Kalau nggak ada sebab, tidak mungkin ada akibat. Tergantung pada perbuatan mereka sendiri. Kalau kemarin-kemarin kita sudah banyak melakukan perbuatan keliru atau salah. Jadi kita perbaiki di kehidupan sekarang nih, mulai sekarang kalau kita udah ngerti. Oh ya ternyata membunuh, mencuri, mengambil yang tidak diberikan, hubungan seksual yang salah, bohong, gosip, kata-kata kasar, memecah belah, kemudian juga pandangan keliru,
itu akan berakibat tidak baik. Nah, jadi tergantung pada perbuatan mereka sendiri. Betul-betul itu bergantung dari perbuatan mereka. Perbuatan apapun yang akan mereka lakukan, baik atau buruk, perbuatan itulah yang akan mereka warisi. Jadi ini penting sekali, bro dan sis, membaca parita ini sering-sering dalam bahasa Indonesia supaya meresap. Oke, nanti saya bacakan ada satu lagi. Oke, dari Sanjaya Anjali tuh, Sis Brenda mau bertanya, jika kita sudah nikah, namun pasangan kita dari pacaran sudah temperamen, gak tenang untuk menghadapi masalah yang ada, apakah itu karma saya juga? Apakah karma di masa lalu, apa karma di masa kini? Ya, terang saja tentunya ada hubungan dengan karma masa lalu Bro Sanjaya bersama pasangannya. Karena dari pacaran aja udah tahu dia temperamen. Sudah tahu nih dia begitu. Tapi dilanjutkan itu kan ada wipaka ya. Ada akibat dari perbuatan yang pernah kita lakukan. Kenapa ketemunya sama orang yang temperamen, bukan orang yang tenang, penuh welas asih, penuh cinta kasih. Ya karena ada hubungannya, bro melakukan itu kepada dia di kehidupan lain. Sering temperamen sama dia, mungkin memukul, mungkin memaki, mungkin melakukan hal-hal yang tidak baik kepada pasangannya, sehingga ketemu lagi di kehidupan ini berlanjut menyelesaikan apa yang belum selesai di kehidupan lain. Jadi terimalah, betul-betul menerima karma akibat dari perbuatan kita itu. Kan ada lagu ya, terimalah karmamu. Betul-betul itu memang akibat dari perbuatan kita sendiri. Karena saya tidak percaya dengan kebetulan. Semua akibat pasti ada sebabnya di belakang. Di belakang ini ya seringkali itu terjadi dari kehidupan lampau, bro sis. Atau ada juga yang tidak dari kehidupan lampau, bisa jadi di kehidupan sekarang. Contoh, saya pernah punya klien, seorang ibu tinggalnya di Kalimantan. Dia datang ke Jakarta menemui saya untuk mengerti, nangis-nangis, suaminya meninggal muda, dan dia belum, waktu itu suaminya itu, mereka tinggal di kota kecil di kabupaten, tidak sempat suaminya itu dibawa ke rumah sakit di kota besar, meninggal di tengah jalan, sakit jantung. Kemudian dia tanya, Bu Brenda, saya pengen tahu, kenapa saya ditinggal seperti ini? Kenapa suami saya meninggal begini? Ternyata tidak hanya dari kehidupan lampau, di kehidupan ini suaminya itu seringkali beli kepiting, tusuk kepiting, rebus, dibersihkan, direbus dan dimasak dan lain sebagainya. Sekali masak itu 1 ember. 1 ember itu berapa banyak jumlahnya? Saya bilang, sis, ingat gak kira-kira 1 ember itu ada berapa ekor kepiting? Lebih dari 20 ekor, karena embernya besar. Nah, sekali motong 20 ekor. Seberapa sering potong kepiting? Minimal sebulan itu 1 kali. Seringkali 2 kali atau 3 kali, hampir setiap minggu kami memang makan kepiting. Nggak usah dari kehidupan lampau. Di kehidupan ini aja dia banyak membunuh. Dan matinya sakit jantung karena itu yang dia tusuk di jantungnya kepiting. Lah ya jadi begitu. Jadi meninggal. Nah, jadi orang-orang itu harus paham. Waspada dengan apa yang kita lakukan, walaupun itu untuk keluarga kita. Kan bisa makan kepiting yang udah beku, kepiting soka udah beku, mau dimakan, mau dimasak apa, udah beku, udah mati, nggak apa-apa. Tapi kalau dia masih hidup, ya lah ya jangan. Ibu itu akhirnya paham,
Oh ternyata salah ya saya selama ini katanya. Saya pikir kalau untuk keluarga, kasih makan keluarga nggak apa-apa. Kan bisa kasih makan keluarga binatang lain. Atau yang sudah mati, jangan yang kita potong sendiri. Karena dia berpikir kalau untuk kebaikan kasih makan keluarga nggak apa-apa. Nah itulah pandangan keliru bro dan sis. Ya, nah sis Kirana, sis kalau misalnya orang pacaran, terus salah satu nggak mau putus dan malah ancam-ancam mau bunuh diri dan tidak rasional, harus bagaimana tuh sis? Nah, baru pacaran aja sudah begitu. Bagaimana nanti kalau sudah menikah? Ya, sekarang begini. Saya menyarankan kamu mencari nih kalau terjadi ya, misalnya pacarnya itu ngancem pengen bunuh diri. Apa yang harus dilakukan? Sarankan orang yang mau bunuh diri itu ketemu dengan seorang yang bisa membantu. Mungkin di wihara ketemu bante atau ketemu romo. Mungkin ketemu terapis seperti saya yang bisa membawa dia mengerti kenapa dia pengen bunuh diri. Dan bilang, saya tidak bertanggung jawab atas perbuatan kamu. Tapi saya mau bantu kamu untuk mencari bantuan. Seperti itu. Dan saya tidak bisa bersama orang yang cengeng. Saya tidak mau bersama seseorang yang hanya karena masalah sepele putus itu bunuh diri. Itu kan cengeng namanya sebetulnya. Hatinya tidak kuat. Kalau berani pacaran, harus berani menerima akibat kalau tidak cocok, namanya pacaran. Pacaran itu kan PDKT, pendekatan. Yang cocok atau tidak cocok, nggak cocok, putus. Kan biasa itu mah. Jadi itu yang bisa kita lakukan, katakan kepada orang yang bilang ngancem-ngancem mau bunuh diri. Saya sarankan jangan menikah dengan orang seperti itu. Karena nanti kalau sudah menikah, ngancemnya lain lagi. Kalau kamu gak mau punya anak lagi, saya bunuh diri. Kalau kamu gak ngasih saya uang sekian, saya bunuh diri. Semua bunuh diri dijadikan ancaman. Gak baik itu pandangan salah, tidak bijaksana. Janganlah berdekat-dekat sama orang seperti itu. Ya, jadi mudah-mudahan ada nih remaja-remaja yang pacarnya seperti itu. Ya jangan mau deket-deket, itu baru pacaran aja udah ngancem begitu. Apalagi nanti kalau menikah. Ya, tapi sarankan untuk mencari bantuan dan bilang, saya bukanlah orang yang bertanggung jawab atas perbuatan kamu. Karena perbuatan kamu adalah perbuatan kamu sendiri. Kamu lahir dari akibat dari perbuatan yang kamu lakukan sendiri. Nah, ini ada kalimat perenungan kerap kali, Abhinha Paca Wekana Pata. Di akhir, nah saya bacakan saja dalam bahasa Indonesia. Aku wajar mengalami usia tua. Aku takkan mampu menghindari usia tua. Siapa yang bisa menghindari usia tua? Aku wajar menyandang penyakit. Kalau kita sakit ya wajar. Aku takkan mampu menghindari penyakit. Aku wajar mengalami kematian. Aku takkan mampu menghindari kematian. Karena semua yang lahir pasti mati. Ya, tidak ada yang kekal dan abadi. Segala milikku yang kucintai dan kusenangi wajar berubah. Wajar terpisah dariku. Nah, ini boleh dibacain sama orang yang cengeng tadi. Mau putus malah ngancem. Itu milikku yang kucintai dan kusenangi wajar berubah, wajar terpisah dariku. Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, terwarisi oleh perbuatanku sendiri, lahir dari perbuatanku sendiri, berkerabat dengan perbuatanku sendiri, bergantung pada perbuatanku sendiri. Perbuatan apapun yang akan kulakukan, baik ataupun buruk,
perbuatan itulah yang akan kuwarisi. Demikianlah hendaknya kerap kali kita renungkan. Tidak perlu baca bahasa Palinya, bacalah bahasa Indonesianya setiap hari. Sehingga pada saat sesuatu terjadi kepada kita bisa menerima sama-sama Bro Sanjaya, Anjalitur. Jadi kita bisa memberikan orang yang cengeng tadi itu parita ini, supaya dia tersadarkan. Dan saya seringkali ketemu dengan orang tua yang anaknya mati bunuh diri, atau ketemu anak yang orang tuanya mati bunuh diri. Kasihan sekali sebetulnya. Kasihannya kepada yang ditinggal. Mereka jadi merasa bersalah. Ya, bersalahnya kenapa? Gara-gara saya berantem sama dia jadi bunuh diri. Bukan, kalau orang sudah punya keinginan untuk bunuh diri, itu bukan cuma di kehidupan sekarang bro dan sis. Seringkali terbawa dari kehidupan lampau. Sudah biasa di kehidupan lain mati bunuh diri. Nah kalau sama saya, orang mau mati bunuh diri nih, depresi, stres. Jadi yang ada apa? Pengen bunuh diri ya? Iya, kita cari ya kenapa penyebabnya. Pasti selalu itu berakar dari past life dia, kehidupan masa lalu dia. Pernah bunuh diri, mati. Kemudian saya tanya, lahirnya di alam mana? Jawabannya 1.000.000% turun ke alam menderita. Entah masuk neraka, entah jadi hantu gentayangan, entah jadi binatang, entah jadi jin. Masuk ke salah satu alam menderita. Kalau sudah begitu saya tanya, masih mau nggak bunuh diri? 1.000.000% jawabannya tidak. Karena dia sudah tahu akibat dari membunuh, masuk ke alam-alam menderita. Bunuh diri maksud saya. Jadi yang rugi kan dia sendiri sebetulnya. Ya, jadi udah mati kesakitan, apalagi orang lompat nih. Dari lantai kesekian dia lompat mau bunuh diri. Bukannya mati, dia cacat. Yang rugi dia sendiri. Nyusahin dirinya sendiri. Nyusahin keluarganya, seperti itu. Makanya jangan pernah melakukan itu. Karena akibat buruknya ditanggungnya beberapa kali. Tidak cuma dalam satu kehidupan, bisa 7 kali kehidupan. Bunuh diri lagi. Jadi jangan. Nah, ada lagi nih dari Sisti nih. Sebentar, saya minum dulu. Sis sering dengar istilah memutus hubungan ikatan karma. Jadi kalau selalu ketemu masalah yang sama berulang-ulang, kita yang harus bereaksi dengan cara yang berbeda untuk menghadapinya. Apakah ini sesuai dengan konteks Buddhism? Jadi memang harus dihadapi. Kalau berulang-ulang itu tandanya seperti contoh tadi yang saya katakan. Tidak hanya bunuh diri, kepengen bunuh diri di kehidupan ini, tetapi dia sudah melakukannya di kehidupan sebelumnya. Dan kalau sudah digali penyebabnya, oh sudah pernah begitu, maka tidak akan lagi mau melakukan itu. Atau kita harus terima walaupun berulang kali terjadi. Jadi begini sis, menerima itu baik. Tetapi menerima itu jangan menerima dengan pasrah. Tapi kita kasih orang tersebut kesempatan untuk mengerti apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki. Supaya ini tidak terus-menerus muter-muter kayak kaset rusak. Begitu lagi. Terima betul, menerima akibat, tetapi tidak marah, tidak kesal, tapi melakukan perbaikan. Cari bantuan kepada profesional, kemudian kalau tidak bisa diperbaiki, bohwat. Contoh, kalau misalnya, contoh dipukul lah ya. Kalau dipukul itu lebam-lebam, foto.
Kemudian visum ke dokter, ada bukti kalau pernah disakiti sampai seperti itu. Jadi kalau nanti dia mau melakukan itu lagi, hati-hati kamu. Kalau kamu melakukan ini kepada saya punya bukti. Bukti ini tidak hanya di sini, tidak hanya di rumah ini, tapi ada di banyak tempat. Kalau saya mati sama kamu, kamu yang akan masuk penjara. Pikirkan itu. Jadi kita tegas, kita beritahu, bantu dia untuk mencari bantuan. Bisa dibantu, syukur, dia bisa berubah, ajak dia belajar dhamma supaya tidak berperilaku hal-hal yang salah. Mukul, nendang, menyakiti, itu melanggar sila pertama sebenarnya. Ya, jadi jangan membiarkan itu terus-menerus berulang, tapi kita harus bijaksana menghadapi kasus tersebut supaya orang itu menyadari kekeliruannya, kita pun memperbaiki. Dan jangan pernah bro dan sis bilang, amit-amit, jangan sampai saya ketemu lagi sama dia di kehidupan berikutnya. Kalau ada kata-kata amit-amit bro dan sis, di situ ada kebencian. Bahkan pasti alih-alih akan ketemu lagi sama orang itu di kehidupan berikutnya. Jadi capek ya. Oke, 6R to Nibbana. Ini Sis Erna atau Bro Henry? Sukihotu Membrenda. Ini Sis Erna. Izin bertanya, mengapa zaman sekarang banyak anak autis? Apa sebab karma ortu yang punya anak-anak autis? Mengapa bisa terlahir autis? Banyak sebab penyebab dari autis. Yang saya tahu, saya cerita ya Sis Erna. Nomor 1, ada studi anak-anak zaman akhir-akhir yang mungkin yang terlahir di seputar 80-an ke atas sampai sekarang 2020-an itu, mereka kebanyakan vaksin. 1, vaksin itu bisa menyebabkan autisme. Itu banyak studinya. Kalau tertarik saya sudah simpan beberapa, saya bisa kirimkan. Jadi silakan yang tertarik untuk tahu, saya nggak sembarangan ngomong bro dan sis, ada bukti studi ya. Jadi bisa penyebab dari autistik itu dari vaksin. Kedua, bisa jadi karena heavy metal di dalam badan anaknya. Karena ada satu buku dikarang oleh Kerry Rivera, Healing with Autism. Saya ada bahasa Inggrisnya. Kalau bro dan sis atau sis Erna tertarik, saya kirim PDF-nya. Kenapa saya bisa dapat PDF-nya? Dari suami saya, dari Scott. Scott itu ada bagian di dalam buku itu menjelaskan tentang chlorine dioxide yang Scott kembangkan untuk menghancurkan cacing. Anak-anak autistik itu ternyata banyak cacing di dalam badannya, ya. Nah mungkin ya salah makan atau makanan yang nggak bersih dan lain-lain. Jadi itu penyebab ada banyak cacing di dalam badannya selain heavy metal. Tapi saya pernah ketemu anak autistik tapi autistiknya mild, tidak parah. Yang parah itu sudah tidak bisa diajak berbicara. Ya, yang masih mild itu masih bisa diajak ngobrol. Saya gali, waktu itu belasan tahun umurnya, gali. Kan orang autistik itu suka sekali berdiam dengan dirinya sendiri. Dia tidak komunikasi dengan orang lain. Semua ada di dalam pikiran dia. Ya, jadi itu yang pernah terjadi. Nah, dari mana penyebab suka sendirian, tidak mau berkomunikasi, tidak mau berkomunikasi dengan keluarga dan guru dan lain sebagainya. Masuk ke kehidupan lampau di alam dewa. Alam dewa itu semuanya dengan menggunakan pikiran.
telepati di alam dewa. Jadi di sana itu tidak menggunakan bahasa, tidak ada kata-kata, tapi semua di pikiran. Makanya anak-anak autistik itu mereka overthinking, banyak yang berpikir. Ya, jadi seperti itu. Nah, karena banyak berpikir, dia tidak mau ngomong karena di alam dewa itu tidak berbicara. Orang-orang yang tidak mau bicara di kehidupan ini bisa jadi dulunya bisu atau bisa juga di kehidupan lampaunya, yaitu di alam dewa seperti itu. Jadi itu yang penyebab-penyebab yang pernah saya temukan Sis Erna. Kenapa bisa autis? Nanti kalau Sis Erna mau ingatkan saya kirim itu PDF Healing with Autism. Ada bukunya. Atau Bro dan Sis yang tertarik. Saya tidak bisa attach di sini karena itu ada di Google Drive saya. Jadi nanti silakan WA ke saya 0816 764 510. 0816764510 ya. Jadi silakan yang mau baca buku Healing with Autism itu saya punya PDF-nya. Jadi beberapa penyebab bisa menyebabkan autistik ya. Jadi seperti itu. Oke, ada lagi Bro dan Sis yang mau tanya. Karena ini kita masih punya waktu 8 menit lagi sampai jam 8 malam. Jadi kalau misalnya Bro dan Sis ada, nanti ya setelah saya selesai retret saya akan off 2 minggu. 22 Juni, 29 Juni saya akan off. Mudah-mudahan tanggal 6 Juli saya bisa kembali live di Cinta. Di tanggal 6 Juli. Jadi itu Bro dan Sis. Oh iya, saya masih ada pembahasan nih dari salah satu pendengar Cinta, nanti akan saya bahas. Sis Vika pernah minta bahas tentang alam Brahma. Sama-sama. Oke, sangat bermanfaat. Apakah autis bisa sembuh? Saya kurang paham Bro Sanjaya. Apakah bisa sembuh? Semakin besar rata-rata mereka itu terjadi perubahan dan mereka itu harus terapi bicara, jadi harus ada terapinya dan mereka itu harus ada terapi untuk kalau saya tidak salah ingat motorik, karena mereka itu banyak diam atau banyak main gadget, jadi motoriknya itu kaku. Jadi seperti itu. Sama-sama Sis Erna, sama-sama Bro Swanto Ayau. Jadi nanti kalau misalnya tertarik baca buku itu. Jadi nanti di seri Cinta berikutnya ada antrian. Saya akan bahas tentang alam Brahma dari Culanika Sutta atau alam Brahma dari sutta lainnya. Ini permintaan Sis Vika. Ya, jadi oh ya Sis Vika, itu bacaan Fang Sheng untuk Bro Jeffrey sudah saya serahkan kemarin. Jadi nanti kalau pada Fang Sheng bareng Bro Jeffrey sudah bisa baca dari apa yang sudah Sis Vika donasikan ya, dengan sehingga nanti bermanfaat buat banyak orang yang Fang Sheng bareng Bro Jeffrey. Seperti itu. Oke, ada lagi nggak Bro dan Sis yang mau tanya? Kalau tidak ada yang tanya atau tidak ada lagi yang komentar, maka saya akan sudahi. Coba saya tunggu ya. Masih ada waktu beberapa menit. Jadi mana tahu masih ada Bro dan Sis yang oke, silakan Sis Jessica. Saya tunggu. Boleh diketik. Karena dia sudah menyapa Miss. Jadi Sis Jessica Gita. Saya tidak tutup dulu, silakan saya tunggu. Nah, jadi Bro dan Sis, selagi membahas tentang perbuatan baik dan buruk, ini sudah 6 seri. Jadi Bro dan Sis yang misalnya ketinggalan di seri Cinta lainnya bisa dengarkan gitu. Kalau nanti pada saat Bro dan Sis ketinggalan seri Cinta lainnya ada di Instagram saya Brenda Imekre ataupun di YouTube channel saya, karena saya upload di YouTube channel saya juga. Sis Jessica, kalau kayak mental gitu bisa hipno nggak? Maksudnya kayak mental apa ya Sis?
tolong diperjelas kayak mental. Kalau sudah gangguan mental maksudnya, kalau masih borderline, untuk borderline autistik itu bisa berpengaruh nggak nih soal mental dengan perbuatan baik? Berpengaruh, ya tentunya berpengaruh. Jadi kalau mental health, oke. Tergantung. Kalau belum ngaco, belum gila, bisa. Jadi salah satu syarat hipnoterapi itu nggak boleh gila dan nggak boleh ngaco. Tapi kalau udah ngaco, ngomong sendiri, ketawa sendiri, yang tidak kejuntrungan, itu sudah tidak bisa. Jadi mohon maaf, ada batasan-batasan. Ya, jadi tapi kalau masih bisa diajak ngobrol, masih bisa dikasih pengertian, dijelaskan, masih mengerti, itu bisa. Karena hipnoterapi adalah hipnosis dengan kata-kata, jadi dia harus mau menerima sugesti yang diberikan. Enggak, Miss, mental ini normal, lebih ke kayak cemas. Oh, itu mah bisa, cemas doang mah. Cemas itu sebenarnya anxiety ya, yang berakar ujungnya itu nanti bisa jadi panic attack kalau sudah anxiety, cemas. Atau asam lambungnya naik, itu biasa. Ya, jadi bisa, sangat bisa anxiety itu. Kita cari akarnya dari mana. Apakah dia kecemasan dari masa kecilnya, dari masa kandungan, atau dari kehidupan lampau. Anak-anak bisa dihipno asal anaknya mau. Klien saya yang paling kecil dulu itu 6,5 tahun. Anak itu mau. Anak-anak bisa. Jadi kalau asal mau, asal sudah dijelaskan sama orang tuanya untuk apa. Ya, jadi kalau nanti dia terjadi, karena anak-anak itu, karena dia selalu asam lambung bermasalah. Nah, itu dia yang saya bilang. Kalau sudah anxious, cemas, anxiety, itu larinya pasti ke asam lambung. Udah pasti. GERD namanya, asam lambungnya itu naik. Jangan khawatir. Semoga anaknya mau. Kalau anaknya mau, pasti bisa. Kita cari penyebabnya, lalu kita lakukan healing di lambungnya. Saya merasanya dia ada cemas, jadi asam lambungnya naik, panik. Betul sekali, Sis Jessica. Kalau sudah ketakutan, kecemasan, anxiety, panic attack, itu rata-rata nyerangnya ke asam lambung. Stres ya, jadi bisa seperti itu. Nanti juga saya biasanya sarankan apa yang bisa dilakukan supaya menurunkan level stres. Salah satunya meditasi. Karena meditasi itu bisa membawa batinnya itu tenang. Ya, jadi kalau dia tenang, apalagi kita punya teknik yang namanya 6R, 6R. 6R itu untuk melepas kemelekatan kita kepada kebiasaan yang kita lakukan atau perasaan yang sangat mengganggu. Jadi silakan daftarnya di Stefani, nanti boleh WA ke saya kasih nomor WA admin ya supaya bisa mendaftar. Baik, sudah jam 8 malam. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, saya sudahi seri Cinta 182 malam ini tentang perbuatan baik versus perbuatan buruk yang sudah ke-6, seri ke-6. Jadi yang baru mendengar malam ini silakan dengarkan kembali di YouTube channel saya Brenda Imekre atau juga di IG, di Instagram saya ya. Jadi demikian, semoga membantu bro dan sis mempunyai kualitas hidup yang jauh lebih baik pada saat kita mengerti Dhamma. Saya berterima kasih atas semua komentar, semua kata-kata baik, dukungan bahwa acara Cinta itu sangat mendukung. Mohon maaf saya absen 2 seri Cinta berikut di 22 dan 29 Juni. Mudah-mudahan saya terkondisi sehat untuk hadir di seri Cinta di 6 Juli ya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran dan perbuatan yang pernah saya lakukan baik di kehidupan ini maupun di kehidupan lampau. Semoga saya bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut.
Semoga yang berduka menghapus semua dukanya, dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi Dhamma. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sama-sama, semoga lancar retretnya turut bermudita cita. Sama-sama Sistini. Sampai jumpa di seri cinta berikutnya. Oh iya, mudah-mudahan yang mendengarkan ini bisa ikut di sesi gathering. Yayasan Dhamma Sukha Indonesia mengadakan gathering bersama-sama di tanggal 4-5 Juli, itu sebelum seri cinta berikutnya. Jadi kali ini saya beritahu yang mau mendaftar silakan daftar kepada admin di 4 dan 5 Juli ya. Oke, sampai jumpa di seri cinta berikutnya.